Selamat pagi, siang, atau sore, Pak Ferdi dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Jessica Mackenzie Wibowo dari kelas A33. Perkenalkan nama saya Jovanka Kanaya Widodo. Perkenalkan, nama saya Rena Anggrena Husain. Perkenalkan, nama saya Kayla Oktakindar. Dan kami dari kelompok 9 Bahasa Indonesia hari ini ingin mempresentasikan mengenai hasil analisis kualitas air di Kos Cendana, Jalan Bangka, Jakarta Selatan. Selamat menyaksikan. Saya akan menjelaskan mengenai latar belakang. Air merupakan kebutuhan utama bagi kehidupan manusia dan harus memiliki kualitas yang baik agar aman untuk digunakan. Namun, sebagian wilayah di DKI Jakarta masih menghadapi pencemaran air, bukan tanpa sebab, melainkan disebabkan oleh masyarakat yang tidak menjaga kebersihan. Limbah domestik juga disebabkan oleh masyarakat. Jika dibiarkan, maka akan menimbulkan penyakit menular. Untuk mendapatkan air yang baik, maka perhatian khusus diperlukan selama proses penyaringan air dan mengecek kualitas air atau merawat alat dengan baik. Maka dari itu kami melakukan analisis kualitas air di Kos Cendana untuk mencegah hal tersebut terjadi untuk kedepannya. Berikutnya saya akan menjelaskan rumusan masalah dari penelitian kami. Masalah utama yang perlu dikaji adalah bagaimana kualitas air yang digunakan oleh masyarakat, khususnya di wilayah DKI Jakarta seperti di Kos Cendana. Mengingat masih tingginya tingkat pencemaran air oleh limbah domestik termasuk bakteri E. coli akibat rendahnya kesadaran masyarakat. Analisis ini bertujuan untuk melakukan kegiatan edukasi kepada masyarakat tentang cara mendapatkan akses air bersih dan dampak penggunaan yang salah adalah untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat secara menyeluruh. Analisis ini bertujuan untuk memastikan bahwa air tetap aman digunakan dan tidak menimbulkan risiko bagi kesehatan sehingga aman bila dipakai mencuci atau mandi. Melalui analisis kualitas air, kita bisa melihat sejauh mana upaya pemilik dan penghuni kos dalam menjaga kebersihan air. Dengan begitu, langkah-langkah perbaikan bisa dilakukan jika ditemukan masalah, sehingga semua orang dapat menikmati air secara adil. Berikut kajian teori. Konsep air bersih dan aman. Air bersih dan aman adalah air yang bebas dari kontaminasi fisik, kimia, dan biologis yang membahayakan kesehatan manusia, sesuai standar WHO dan penting untuk keperluan sehari-hari seperti minum dan kebersihan. Hak atas air bersih diakui dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan ditegaskan dalam target SDG 6 oleh PBB dan Indonesia. Yang kedua, standar air bersih menurut SMI dan Kemenkes. Ditetapkan standar air minum meliputi parameter fisik, kimia, dan bakteriologis, sementara Permenkes menyebut suhu air ideal adalah 3 derajat Celcius, namun toleran hingga 25 derajat Celcius. pH harus seimbang, dan air harus tidak berwarna, berbau, maupun berasa. Yang ketiga, sistem pipa dan penampungan air. Pertumbuhan bangunan bertingkat memerlukan sistem perpipaan kompleks yang beresiko terhadap pertumbuhan bakteri jika tidak dirawat. Pipa yang direkomendasikan untuk air bersih meliputi HDPE, galvanis, tembaga, dan sejenisnya. Sedangkan tandon air berbahan stainless steel menjadi pilihan penampungan yang baik untuk menjaga kualitas air. Yang keempat, parameter kualitas air. Kualitas air ditentukan oleh parameter fisik seperti suhu dan kekeruhan, kimia seperti timbal dan merkuri, dan mikrobiologis seperti keberadaan E. coli. Kontaminasi dari parameter ini dapat menyebabkan gangguan kesehatan serius. WHO serta EPA menekankan pentingnya pemantauan rutin.
Yang kelima, menjaga air bersih di lingkungan kos. Pemeliharaan air di lingkungan kos dapat dilakukan dengan pembersihan tandon minimal 2 kali setahun dan pengujian kualitas air setelah peristiwa lingkungan besar seperti banjir. Hal ini penting untuk mencegah kontaminasi dari bakteri, lumut, dan zat kimia yang bisa membahayakan kesehatan. Yang keenam, dampak air tercemar terhadap kesehatan. Air yang tercemar dapat menyebabkan berbagai penyakit akut seperti diare, kolera, tifus, dan infeksi kulit, serta dampak kronis seperti kerusakan saraf, ginjal, dan risiko kanker akibat logam berat. Pencemaran juga merusak ekosistem air dan mempengaruhi sektor pertanian dan ekonomi lokal. Yang ketujuh, sumber kontaminasi air di kos. Sumber air di kos seperti sumur bor dan PDAM rentan terhadap kontaminasi dari septic tank, limbah industri, dan korosi pipa. Tandon yang jarang dibersihkan juga menumbuhkan biofilm berisi bakteri patogen seperti Enterococcus dan coliform yang membahayakan kesehatan penghuni. Yang kedelapan, urgensi penelitian dan pengabdian di kos. Penghuni kos umumnya kurang informasi dan akses untuk menjaga kualitas air, sehingga penting untuk dilakukan penelitian dan pengabdian masyarakat seperti PAMSIMAS untuk meningkatkan akses air bersih, serta edukasi perilaku hidup bersih dan sehat agar kualitas hidup meningkat secara berkelanjutan. Yang kesembilan, kesadaran dan praktik higien air. Kurangnya kesadaran akan kehigienisan air di lingkungan kos dapat menyebabkan penyebaran penyakit seperti diare, kolera, dan polio. Pada tahun 2022, sekitar 35,3 juta orang di Indonesia belum memiliki akses terhadap air bersih, menandakan perlunya peningkatan edukasi dan infrastruktur air yang layak. Berikut akan saya jelaskan mengenai metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan untuk penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan teknik wawancara semi terstruktur. Teknik ini digunakan untuk memperoleh gambaran yang jelas dan mendalam mengenai kualitas air di dalam kos cendana. Daftar pertanyaan wawancara akan mencakup topik-topik seperti penggunaan air sehari-hari, sumber air, keluhan terkaitan kualitas air seperti bau, warna, atau rasa, dan pengetahuan tentang pengolahan air. Sekarang saya akan menjelaskan hasil analisis kami berdasarkan data-data yang kami peroleh. Jadi pertanyaan pertama yang kami ajukan adalah bagaimana kualitas air yang digunakan. Berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik kos dan para penghuni, dapat kami simpulkan bahwa secara umum kualitas yang digunakan pada kos cendana tergolong baik dan aman untuk digunakan. Kondisi air yang tidak mengalami kontaminasi fisik atau kimia, sehingga dapat terlihat jernih dan tidak berbau. Faktor ini sesuai dengan kriteria SNI 013553/2006 dan standar yang ditetapkan oleh Lembaga Kesehatan. Pertanyaan kedua, apakah pernah terjadi masalah terkait air yang tidak bersih di tempat kos? Jawaban yang kami dapatkan adalah meskipun kualitas air umumnya baik, pernah terjadi masalah air kekeruh dan banjir akibat penggunaan air yang berlebihan oleh salah satu penghuni. Masalah ini berdampak pada penghuni lain. Selain itu, pernah juga terjadi pompa air mati yang menyebabkan air kosong untuk beberapa kamar kos. Yang ketiga, apakah pemilik tempat kos telah mengambil langkah-langkah pencegahan untuk menjamin keamanan air? Jika iya, tindakan apa saja yang telah dilakukan? Jawaban yang kami dapatkan dari pertanyaan ini adalah pemilik kos telah mengambil langkah-langkah pencegahan yang sigap untuk menjamin keamanan air. Pembersihan rutin ini penting untuk mencegah pertumbuhan lumut, bakteri, dan kotoran lain yang bisa menurunkan kualitas air. Selain itu, pemilik juga dapat mengganti mesin pompa yang sudah tua dan korslet.
Yang keempat, apakah terdapat perubahan dalam hal keamanan air setelah dilakukannya langkah-langkah pencegahan tersebut? Kami mendapatkan jawaban bahwa konsistensi kualitas air yang baik setelah perbaikan juga menegaskan bahwa upaya menjaga air bersih di lingkungan kos seperti pembersihan tandon air secara teratur memang penting untuk pencegahan penurunan kualitas air. Yang terakhir, bagaimana pemilik tempat kos menanggapi keluhan atau masalah yang muncul terkait keamanan air? Kami mendapatkan jawaban bahwa pemilik kos dalam menangani masalah-masalah terkait keamanan air cukup cepat tanggap dan selalu mengambil tindakan dalam setiap masalah yang mereka temui. Respons positif ini membuat penghuni merasa aman terkait ketersediaan dan keamanan air. Pendekatan proaktif pemilik kos ini mendukung urgensi penelitian dan pengabdian di lingkungan kos, yang bertujuan untuk mengidentifikasi masalah dan memberikan solusi praktis dan juga edukasi yang langsung kepada penghuni serta pemilik kos. Hal ini juga mencerminkan pentingnya kesadaran dan praktik higien air, seperti yang tertulis pada kajian teori di mana perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS merupakan tindakan yang penting dalam menjaga kesehatan. Kesimpulannya, berdasarkan hasil wawancara, kualitas air di Kos Cendana umumnya sangat bersih, jernih, dan tidak berbau, sehingga aman untuk digunakan dalam kehidupan sehari-hari dan memenuhi kriteria SNI sesuai yang ditulis di kajian teori. Meskipun kualitas air umumnya sangat baik, pernah terjadi masalah air keruh akibat penggunaan air terlalu banyak oleh penghuni atau pompa air yang mati. Namun pemilik kos merespon dengan cepat dan aktif untuk menjaga kualitas air, yang menciptakan rasa aman bagi penghuni. Keterlibatan ini mencerminkan pentingnya kesadaran praktik higienis air, serta peran edukasi dan promosi kesehatan untuk menjaga kualitas air yang bersih. Sekian terkait presentasi kami. Mohon maaf jika ada salah penggunaan kata. Terima kasih, Tuhan berkati.